Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara ngelihat mungkin loh, iki gak ono potongane Pak Daud Tony iki. Iki ya, perkenalkan, nama saya Daud Robi, Bapak Ibu. Enggak. Nama saya Robi Gunawan, Bapak Ibu. Saya gembala di tempat ini. Kenapa kok bukan Pak Daud, Pak? Katanya Pak Daud. Pak Daud tadi sudah melayani pukul 10 dan 12. Ya. Terus ketika selesai jam 12, Pak Daud ngomong, Pak, saya ini nggak kuat, Pak, badanku kurang fit, Pak, aku flu, gak enak ya, meriang. Saya ngomong, loh Pak, ya jangan dipaksakan, udah nggak apa-apa, jam 4 dan jam 6 saya saja. Gak apa-apa Pak Robi, nggak apa-apa Pak Daud, bener. Iya, yaudah tak ganti bulan depan aja yo wis. Jadi nanti bulan-bulan depan akan Pak Daud datang lagi. Nggak apa-apa toh saudara? Nggak apa-apa toh, nggak ngeliat hamba Tuhannya toh, ngeliat firmannya yang disampaikan toh. Saudara hari ini ngeliat Pak Daud atau ngeliat Tuhan Yesus? Woi, tepuk tangan sekali lagi lah ngeliat Tuhan Yesus. Lilo atine, lilo ikhlas. Ya, tadi banyak yang bertanya, Pak Daud, apakah orang Kristen bisa disantet? Pak Daud nyampaikan, orang Kristen yang benar-benar itu nggak mungkin bisa disantet. Buktinya apa, Pak? Buka tolong multimedia, bukakan Bilangan 23 ayat 23. Dikatakan kita keturunan Abraham, Ishak, Yakub, keturunan Israel, nggak bisa disantet mantra atau tenung-tenungan, itu nggak bisa. Kalau saya yang ngomong, Bapak Ibu kayaknya kurang yakin. Tapi kalau firman Tuhan yang ngomong kayaknya mungkin yakin. Saya tak lihat ya. Ayo dibuka. Baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab oke, terus ataupun siapa Israel itu? Tunjuk. Aku Israel, aku umat pilihan. Amin. Saudara adalah keturunan Israel. Pak, aku ini gak iso bahasa Israel, gak iso bahasa Ibrani, Yunani. Tenang, saudara itu anak angkat, sudah diangkat. Memang kau bukan keturunan secara kandung, tapi engkau sudah diangkat jadi anaknya. Tidak ada mantra yang berhasil atas dirimu, gak ada tenungan yang berhasil atas pekerjaanmu. Kalau ada yang ngancem santet segala macam, ora usah wedi. Ya, mulai hari ini nggak usah ojo wedi. Tuhan pasti beserta dengan kita. Amin. Saya ini bekerja sebagai pengacara, Bapak Ibu. Saya ini lawyer. Selain hamba Tuhan, saya lawyer. Musuhnya akeh, Pak. Wakeh. Ngomong, wakeh. Ada yang lebih akeh daripada saya musuhnya? Akeh-akehan musuh. Ya enggak ya. Yang enggak seneng itu akeh. Bahkan mobil saya kalau dalam sidang sering dirusak, sering dipecah kacanya segala macam. Wakeh. Yang ngancem-ngancem santet, oh tak santet kon. Wakeh. Apakah saya takut? Enggak. Tak senyumin. Tak santet kamu, senyum nah. Oh, nanti malam kamu tak sembayangi kamu. Wah, puji Tuhan disembayangi lah api-api. Ternyata sembayang pakai dupo menyan segala macam. Oh, karepmu. Difotokan sama saya. Loh, kon tak sembayangi kon. Ada dupo, ada air kembang segala macam. Tak sembayangi. Kon lak gak dino iki mati kon. Ojo ngomong aku. Buktinya saya sampai sekarang hidup untuk melayani Tuhan. Saya tanya Pak Daud, apakah Pak Daud bisa merasakan orang yang kena santet enggaknya? Bisa Pak Robi. Aku ya apa Pak? Bersih Pak Robi. Karena ini pesannya Pak Daud tadi, setan kalau ditanggapi dia tambah jadi-jadi. Saudara kalau merasa, wih, ono setan, tambah diketok-ketoi. Tapi kalau setan, kelemahannya setan itu apa? Ini bener nih, tadi ngomong gini, kelemahannya setan itu apa? Dicueki. Dia apa no? Dicueki. Ternyata nggak manusia tok sing pegel ya. Setan itu dicueki yo pegel loh Bapak Ibu. Setan itu kelemahannya kalau dia dicueki. Udah, ojo diambil pikir. Yang penting kau hidupmu bener, engkau deket sampai Tuhan, nggak ada satupun kuasa yang deket, kuasa gelap yang deket padamu. Amin. Percaya, nggak ada sakit penyakit yang deket sampai padamu, nggak ada sebenarnya. Firman Tuhan banyak dari Matius, Markus, Lukas itu ngomong, orang lumpuh disembuhkan, orang buta bangkit. Orang buta melihat. Oh, berarti nggak ngantuk, betul, sip. Saya ngetes memang. Karena jam-jam ini adalah jam-jam rawan Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jam-jam rawan orang tidur.
orang lumpuh jalan, orang buta tercelik. Banyak kesaksian itu kalau orang yang dekat sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ngomong, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, engkau nggak mungkin masuk kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu selama ini dengar, kita pasti masuk surga, amin. Yang mau masuk surga, percaya masuk surga, angkat tangan. Percaya, kalau kita percaya masuk surga. Yang mau ke surga sekarang, angkat tangan. Nggak ada yang mau angkat tangan. Firman Tuhan sekali lagi ngomong, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa orang Farisi itu? Orang yang ngerti kitab, ngelontok, istilahnya orang Jawa ngomong, ngelontok. Tapi apa? Sombong. Mereka melakukan, jangan salah loh. Ahli Taurat itu juga ada yang melakukan firman, tapi mereka sombong. Bahkan ada anak muda yang ngomong ke Tuhan Yesus, Tuhan, aku sudah melakukan kitab Taurat semua tak lakukan. Aku sudah memberi persepuluhan. Apa yang kurang daripadaku? Tuhan Yesus ngomong apa? Jualan kabeh hartamu, lalu melok aku. Karena Tuhan, kenapa kok Tuhan ngomong gitu? Karena tahu hatinya orang ini, semua Taurat sudah dilakukan, tapi hatinya melekat pada harta. Makanya Tuhan nguji, kamu nguji Yesus. Ngomong Yesus ngomong, jualan semua hartamu, ayo, lah berani, terus ikut aku. Lalu dikatakan apa? Anak muda itu pelan-pelan meninggal oleh Tuhan, berbalik arah. Nggak mau. Bapak Ibu, kita orang Kristen itu dituntut lebih. Katakan dengan saya, lebih. Saudara suka toh kalau makan yang jumbo, ekstra, lebih, betul? Kalau dapat bonus pengen yang, kalau dapat gaji pengen yang, dapat jabatan pengen yang, pengen toh. Tetapi kenapa kalau dalam keagamaan Bapak Ibu nggak mau yang lebih? Kalau saudara kita ada istilahnya sholat sembahyang berapa waktu? Berapa waktu? Kalau anak Tuhan diminta lebih 7 kali dalam sehari. Ada ya ayatnya ya, ada yang gumun gitu ya. Anak Tuhan itu harusnya 7 kali dalam sehari. Ada lagunya, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Betul? Ada yang pernah dengar lagu itu? Wah, itu memang lagu lama ya. Saya pun juga baru tahu lagu itu dari om saya ya. Bapak Ibu, ayo kita buka ayat yang pertama. Mana sih Pak ayatnya kok bisa ada 7 kali? Ngawur Pak Robi nih. Ya, ngawur. Saya kalau doa ya seadanya Pak. Doa bangun tidur dan mau tidur. Wow, 2 kali berarti. Iya lah, apalagi tak bonus sih Pak, sebelum makan 3 kali, berarti 5 kali. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, doa sebelum tidur 5 kali Pak, wes tah. Tapi firman Tuhan ngomong Pak, kurang 7 kali. Ayo, sudah dibuka ayatnya. Yang membawa Alkitab, bukan Alkitab lagi sekarang ya, Alkitab, karena Alkitabnya ada di dalam tab Alkitab ya. Ayo dibuka Alkitabnya, dibuka Mazmur 119 ayat yang 164. Mazmur 119 ayat yang ke-164. Ayo dibaca, dicatat ya Bapak Ibu. Ini kalau ada yang tanya segala macam, lumayan nih. Ini loh, kita ini harusnya 7 kali ibadah sehari, tapi kenapa nggak dijalankan? Sudah dibuka, yuk 2, 3 bersama-sama, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji. 7 kali. Ayo, siapa di sini yang sehari lebih daripada 7? Ingat loh ya, firman Tuhan tadi ngomong apa? Kalau hidup keagamaanmu nggak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, engkau nggak akan masuk kerajaan surga. Iling loh ya, ini tadi tak ingatkan terus. Yang dimaksud Tuhan ini bukan 7-nya, bukan saklek angka 7, bukan. Yang Tuhan mau ini kedekatan saudara dengan Tuhan itu bagaimana? Apakah engkau sudah mengenal Tuhan lebih lagi? Engkau mengenal Tuhan itu sebatas apa sih? Oh, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh berkat, Tuhan itu pemelihara, betul? Tapi kenapa saya melihat hari ini wajah-wajah yang penuh khawatir?
Kalau engkau kenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang melihara hidupmu, kenapa kok banyak yang khawatir saat ini? Berarti engkau belum mengenal lebih. Kalau engkau kenal Tuhan sebagai pencukup, Allah yang cukup engkau, Jehovah Jireh, engkau seharusnya nggak perlu khawatir buat pekerjaanmu. Engkau nggak perlu khawatir buat anakmu, pendidikan anakmu nggak perlu khawatir. Buat keluargamu engkau nggak perlu khawatir. Karena Tuhan pasti akan memelihara engkau. Tapi kalau masih ada khawatir dalam hidupmu, Tuhan masa depanku ya apa ini? Kerjaku ya apa ini? Berarti engkau belum mengenal Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku lanjut, yang tahu lagunya. Dada kasih yang melebihimu. Apa? Ups, ku ada untuk jadi penyembahmu. Pada saat nyembah tadi saya lihat banyak yang nggak nyembah. Sorry. Sorry ya, rodok pedes ya firmannya ya, gak apa-apa ya. Tapi ini hati Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu datang. Berarti Tuhan punya maksud malam hari ini untuk Bapak Ibu. Gak cuma dengar santet, kuasa gelap segala macam. Tapi firman yang lain Tuhan kasih. Pengennya makan steak, malah dapat barbecue. Tuhan sayang Bapak Ibu. Bahkan ada yang kecewa, saya dengar ya, ada karena bukan Pak Daud Tony yang khotbah, pulang terus kembali lagi. Berarti Tuhan cinta Bapak Ibu. Harus dengar firman ini. Harus dengar. Di surga kita itu nggak ada lagi dengar-dengar firman kayak gini. Saudara-saudara, di surga saat ini akan dilayani oleh pendeta Robi Gunawan atau hamba Tuhan Robi Gunawan. Nggak ada. Hamba Tuhan Gilbert, nggak ada. Di surga kita ngapain? Muji nyembah. Kalau di gereja nyanyine angel. Sebelahnya gak krungu. Kamu nyanyi apa? Nyanyi apa? Gak krungu. Nyanyi apa? Gak krungu. Tapi lah nung panggil bakso di rumah, batagor siom, bakso, bakso. 5 tonggone deret krungu kabeh kaget metu. Apa? Oh nyeluk bakso. Tapi lah nyanyi di gereja. Apakah itu orang yang kenal Tuhan? Halo, katanya pengen jadi penyembah. Pak Robi khotbah gini nggak takut kehilangan jiwa? Aku ora wedi. Saya nggak takut. Jiwa itu yang punya Tuhan. Jiwa itu yang punya Tuhan. Saya sorry ya, kita ini berdiri 1 tahun, baru 1 tahun. Tuhan percayakan jiwa ratusan. Nggak takut Pak ngomong gini. Keras pedes. Ora wedi. Kebenaran harus disampaikan walau itu pun menyakiti hati saudara. Amin. Kebenaran itu harus disampaikan walau menyakiti hatimu saat ini. Mungkin kok rasa dituju. Iki kok firman gayaku ya rasanya. Berarti Tuhan masih sayang. Berarti firman itu hidup. Amin. Kalau firman ini bisa nyentuh hati saudara, berarti firman ini hidup. Kalau firman ini tidak hidup, gak ono efeknya bagi hati Bapak Ibu. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau nggak perlu khawatir harusnya, dan engkau menjadi penyembahnya. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Allah kita. Bagaimana sih cara hidup orang Farisi itu? Kok berkali-kali Pak Robi ngomong kita nggak bisa masuk kerajaan surga? Ayo dibuka Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20. Sudah? Yuk baca ya. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu yang ngomong bukan Pak Robi sendiri ya, yang ngomong Tuhan Yesus. Pak, kata
Katanya kalau percaya Tuhan Yesus masuk surga. Iya bener, gak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Nah ini kok ono syarat-syaratnya ketentuan berlaku. Ingat ya, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Orang kalau sudah percaya Tuhan, harusnya hidupnya berubah. Dulu pencuri, sekarang jadi percaya Tuhan, ya tobat. Dulu nipu, sekarang percaya Tuhan, saya nipu. Mana ada Kristus gambaran di hati saudara? Gak ada. Kalau engkau percaya Tuhan, harusnya firman itu hidup dalam hidupmu. Saya dulu rusak, saya dulu nakal. Saya masih bisa nakal seharusnya, karena usia saya masih muda. Tapi saya milih hidupku untuk Tuhan. Kalau mau nakal bisa, bisa. Tapi aku milih stop hidupku untuk Tuhan. Aku melayani. Ya, hidup untuk melayani. Putuskan sekarang. Kalau engkau memang mau ikut Tuhan, kenal Tuhan lebih baik, aku mau lebih baik hidupku. Biarlah surga itu tempatku. Amin. Yuk, lanjut dibaca yuk. Dikatakan, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara hidupnya orang Farisi itu gimana, betul? Ya toh? Kan Tuhan tadi ngomong, kalau hidupmu nggak lebih benar daripada orang Farisi, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Emangnya hidupnya orang Farisi itu apa sih Tuhan? Kan pertanyaannya gitu, betul? Pengen tahu? Bapak Ibu pengen tahu? Kalau tidak pengen tahu, kita akhiri sampai saya ini. Pengen tahu? Yang pengen tepuk tangan. Supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kebablas. Saya itu pernah dengar ya di gereja. Bapak Ibu tahu lagu ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Betul, lagunya kan bener gitu loh. Tapi gara-gara ngantuk, pikirannya kotor sisan ngomong ada perempuan di udara, perempuan yang manis. Keliru, utek perempuan toh. Tapi kalau Bapak Ibu fokus, firman Tuhan yang ditaburkan ini pasti akan berbuah. Ya, bagaimana sih cara hidup orang Farisi? Kita baca dalam Lukas 18 ayat 11. Lukas 18 ayat yang ke-11. Singkat aja, saya nggak bulet-bulet, nggak tapi ini poin-poinnya biar disampaikan. Ini loh cara hidup orang Farisi yang Tuhan mau kita hidup lebih baik daripada orang Farisi ini. Ini loh yang Tuhan mau. Dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Orang Farisi itu saya tahu ngerti berdoa loh Bapak Ibu. Ayo, sing sekarang ngakuni anak Tuhan saat ini malam ini, sing jarang berdoa angkat tangan. Oh tadi ibadah sebelumnya angkat tangan. Ada yang gini, tak kira mau angkat tangan, ternyata nggak bener no kacamata ya. Oh tak kira. Gak ada yang mau ngaku ya. Ayo, orang Kristen harus hidupnya lebih daripada orang Farisi, yaitu apa? Rajin doa. Rajin doa, bukan 7 kali, setiap kali. Nafas hidup orang benar itu adalah doa itu nafas hidup orang benar. Orang dulu ngomong, banyak doa banyak berkat, sedikit doa gak doa belas gak ono berkat. Kita harus doa. Ojo kalah ambil orang Farisi. Orang Farisi ini loh doa. Apa isi doa nih? Lanjut ya. Ya Allah. Ini Allahnya Allah yang benar loh Bapak Ibu. Kalau Allah yang salah itu A-nya kecil. Ini A-nya besar, huruf besar. Berarti dia tahu Allah yang benar. Saya mau sampaikan, orang Kristen jok mau diadu domba. Nama Allah, nama Yahweh, nama Elohim, iku podo ae. Amin. Iya, yang penting Allah satu, ya itu loh. Yang maksud itu loh. Kenapa sih orang Kristen itu mudah diadu? Ya namanya domba, mudah diadu domba. Adu sapi, adu banteng, ya mbu mana wis ceritane lain mana wis sih. Tapi karena domba mudah diadu. Jangan mau diadu domba. Pengajaran-pengajaran ngomong hal ini, oh penyembahan itu sesat, bahasa roh sesat. Hei, ilmumu sing kurang. Lanjut ya, nanti ada lanjut. Kalau saya ngomong sekarang nanti terpecah. Ya Allah, apa katanya? Sudahkah engkau mengucap syukur? Hari ini sudah mengucap syukur? Berapa kali? 2. Wah kayak, sudahkah Anda minum ini? Hari ini 2.
ngucap syukur itu terus ya Bapak Ibu. Terus ngucap syukur. Karena orang bahagia itu salah satu cirinya adalah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dan memuji. Ibu-ibu nggak bahagia Pak, sorry, mungkin jarang dipuji ambek bapak. Dulu lah pacaran dipuji-puji ya, tapi lah nikah nggak pernah dipuji. Mungkin nggak bahagia waktu pernikahan karena apa? Karena jarang dipuji. Bapak-bapak, engkau nggak bahagia karena apa? Kurang ngucap syukur. Ada ya dulu pendeta senior di Surabaya namanya kalau nggak salah Ishak ya. Itu kalau nyembah cuma syukur, 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 syukur. Terus sampai 12 jam kuat ini. Sakti Bapak Ibu. Bahkan ada jemaatnya telepon, "Om, tolong doano ini anakku kesurupan, Om." Om Ishak itu loh baru turun dari mobil pintu rumahnya, baru nutup pintu gitu, mau masuk rumah yang kesurupan. Setanis ngomong gini, sudah datang, aku mau pergi, aku pergi. Setanis keluar di sian. Padahal pendetanya di depan, belum masuk. Benar ini. Karena apa? Syukur. Isa 12 jam lebih ngomong gitu. Ayo, saudara mulut ojo buat bersungut-sungut. Dibuat mengucap syukur dong. Amin. Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Enak toh? Anugerahmu mempesonaku. Pagi-pagi bangun nyanyi ini enak loh. Terus apa? Terus selalu dan selalu kau ada bagiku, kau membuatku enak. Bangun pagi nyanyi itu enak. Ojo bangun pagi gegeran naik. Kamu ya apa sih? Gak nyediakno sarapan. Bapak yang ngomel ke istri ini ngomel ke bapak. Tangi yo, wis awan iki lho. Dasar turunan bangsawan. Apa itu? Bangsa tangine awan katanya. Ya, harus mengucap syukur. Next, apalagi yang diomong sama orang Farisi? Kita harus lebih ya. Kalau orang Farisi bisa ngucap syukur, anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan harus lebih ngucap syukur. Ingat, kembali lagi, kalau engkau tidak lebih baik, lebih benar keagamaanmu dari orang Farisi, engkau nggak masuk kerajaan surga. Orang Farisi bisa berbuat demikian loh. Kita juga harus bisa lebih daripada ini. Tetapi yang ini jangan ditiru. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Oh ini sombong nih. Iki sing ojo mbok tiru. Ya, harus lebih rendah hati. Ini jangan ditiru. Orang Farisi itu gitu, ngerti ngelontok Taurat, melakukan sombong. Oh aku iki, saya pernah ya dihakimi sama seseorang karena khotbah gitu, diprotes sih. Jemaat itu banyak yang protes. Karena kita nggak akan pernah tahu jemaat yang hadir ini jemaat yang benar-benar cari Tuhan atau mata-mata dari gereja lain, saya nggak tahu. Ada Pak mata-mata, oh ada. Bukan hanya spy yang intelijen. Dari gereja lain kirim juga. Piro saiki jemaat ditonton. Wah, titik. Ya apa khotbahne? Dinilai terus. Saya pernah dikritik pedes gini sama seseorang. Pak Robi, itu bahasa Ibraninya bukan gitu Pak, salah Pak. Saya tanya, kalau salah bener no, bener apa? Saya lupa Pak, dosen saya itu waktu itu ngajar bukan itu Pak. Loh iya sebener apa? Kasih ono tahu aku. Saya Pak, nanti tak cari nih. Saya tanya, loh kamu ini sekolah teologi? Iya, puji Tuhan. Sudah lulus? Belum Pak, saya semester 3. Semester 3 wis koyok ngene. Bayangno lah wis lulus, kamu jadi STH. Tahu STH apa? Sangat tinggi hati. STH naik lagi ke MTH. Apa itu? Makin tinggi hati. Tambah dari orang Farisi. Sekolah Alkitab itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menghakimi teman-temanmu. No. Sekolah Alkitab itu untuk pengetahuanmu, pengenalanmu akan Kristus lebih dalam lagi. Kamu beritakan, kamu jadi berkat, bukan untuk meritiki hamba-hamba Tuhan. Ya, saya harap di sini saya tahu ada doktor, ada S2 teologi.
Itu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menghakimi orang. Ya. Lalu next, bukan perampok katanya. Orang Farisi ngomong, aku ini bukan perampok. Saudara perampok bukan? Aku tanya, saudara perampok bukan? Mohon maaf ya. Enggak Pak, aku nggak ngerampok. Perpuluhan sudah kembalikan bukan? Punya Tuhan sudah balik no belum? Kalau yang harusnya punya orang lain tetapi kamu pakai, kamu gunakan, nggak kembalikan, berarti itu namanya apa? Ya, saya ngomong Bapak Ibu loh ya. Perampok ini bukan hanya sebatas kita fisik ngerampok orang ini, enggak, tapi secara hati, tanggung jawab. Pak, perpuluhan itu anu toh, perjanjian lama toh, nanti ya, nanti sabar. Bukan orang lalim, bukan pejinah. Bapak Ibu di sini pejinah semua? Oh puji Tuhan, nggak ada. Di gereja lain, adanya itu di gereja lain ya. Nggak tahu yang di gereja lain pindah ke sini, saya nggak tahu juga hari ini. Tapi saya harap nggak ada semua. Pejina ini bukan berbicara soal hubungan badan semata, tetapi hatimu. Tuhan ngomong, engkau melihat wanita, gadis di depanmu lalu engkau mengingininya, itu sama dengan zina, baru dari pikiran. Saya mau ngomong, Bapak Ibu kalau butuh pertolongan nggak usah minta tolong dukun, orang pinter, peramal segala macam, Hong Shui, ketik ini apa segala macam, nggak usah. Wes percaya Tuhan total aja. Amin. Sudah, jangan jadi pejinah. Stop. Engkau harus hidup lebih daripada orang Farisi yang lakukan. Orang Farisi aja nggak melakukan zina loh. Kenapa kok kita malah awur-awuran hidup? Dikatakan lagi lanjut, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Maksudnya apa? Biasa, pemungut cukai itu kan ada kantong samping. Kamu tak kena no pajak gini, segini. Gak mampu aku, ya segini aja wis lah. Kok iso nego-negoan? Kan ada ya kayak gitu ya, oknum loh. Ya, tetapi orang Farisi ini ngomong, aku ini enggak korupsi. Aku enggak mengut lebih daripada apa yang anu. Orang Kristen harusnya juga enggak boleh korupsi. Ya, next 12. Ini loh. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Saudara puasa berapa kali? Mohon maaf. Ini perutnya sampai lemu-lemu kabeh. Poso. Aduh. Ya, orang Kristen zaman sekarang ini kebablas. Kebangetan, kebacut. Dikei enak, kebacut. Oh, melok Tuhan Yesus enak nyantai. Orang Farisi no puasa 2 kali seminggu. Kita puasa kapan? Kalau nggak ada uang, Pak. Kalau nggak ada uang puasa. Ya, ayo dibenahi ya. Saya nggak dibenahi. Kita benahi biarlah hidup kita boleh semakin dekat sama Tuhan. Yang terakhir, ini. Aku memberikan apa? 1/10 dari? Katanya perpuluhan nggak ada di perjanjian baru, Pak. Baik, Lukas ini kitab apa? Halo? Gereja-gereja kan ngomong, perpuluhan itu sesat. Itu sudah perjanjian lama. Nggak ada di kitab baru. Dek Lukas loh. Aku ngasih perpuluhanku dari segala penghasilan. Tuhan ngomong apa tadi? Kalau hidup keagamaanmu nggak lebih benar, lebih baik daripada orang Farisi, engkau tidak masuk kerajaan. Kalau orang Farisi ngasih perpuluhan, berarti kalau anak Tuhan gimana harusnya? Dilakukan. Saudara yang ngomong ya. Saya diperingati, Pak, kok ngomong khotbah perpuluhan terus saya. Gak wedi jemaat hilang. Aku ora wedi, tak ulangi sekali lagi, aku ora wedi. Kalau itu bener tak sampai no. Kalau itu nggak bener, tolong tegur aku. Kenapa kok banyak hamba-hamba Tuhan yang ngomong, pendeta ngomong perpuluhan itu sesat segala macam, nggak tepat? Karena mereka butuh jiwa. Halo? Mereka itu pengen ngambil jiwa-jiwa dari gereja-gereja yang sudah diberkati, biar pindah ke gereja mereka. Perhatikan, sekali lagi perhatikan. Saya ngomong perpuluhan itu sesat, terus ngundang hamba Tuhan segala macam yang enak no telinga itu sesat. Itu karena mereka ingin meraih jiwa. Ben gerejone akeh. Tetapi coba Bapak Ibu lihat gereja-gereja besar. Gereja-gereja besar, coba perhatikan ya. Gereja terbesar di Asia, kita tahulah di Surabaya. Ikut jemaat yang kayak perpuluhan Bapak Ibu. Diberkati. Tapi
Tapi coba, mohon maaf, gereja yang prinsip no perpuluhan, gereja rata-rata kecil, permulaan. Mohon maaf ya, saya nggak menghakimi, tapi ini firman Tuhan ngomong, kalau gereja menghalangi perpuluhan, berarti gereja itu tidak membantu jemaatnya untuk diberkati. Saudara mangkel, nggak datang lagi, nggak apa-apa. Aku beritahu yang bener. Saya baru buka ini 1 tahun. Kalaupun ada jiwa yang keberatan, nggak masalah. Aku lo nggak masalah. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani kok, bukan karena saya ambisius bikin gereja. Saya ini dulu pemain keyboard, lebih enak main keyboard Bapak Ibu. Nggak perlu khawatir mikir jiwa-jiwa jemaat, sing loro hati segala macam gegeran. Aku nggak perlu khawatir. Aku mikir pokoknya main pulang. Tapi Tuhan panggil saya. Dari kekurangan saya, dari apa yang tidak saya miliki, Tuhan suruh melangkah. Saudara kalau tahu kesaksian pasti saudara diberkati. Cuma nggak nutut waktu nih hari ini. Sampai saya buka di Matos, Bapak Ibu. Berapa Bapak Ibu tahu? Matos itu profit oriented atau social oriented? Halo? Tahu ya profit oriented maksudnya apa? Pengen cuan toh? Pipis saya bayar 2.000, betul? Saya make di Matos gratis. Gak kenal ambek manajemen nih? Ora kenal. Oh mungkin ada orang dalam. Sopo orang dalam? Telun. Gak ada. Tapi kenapa? Karena saya minta tanda dengan Tuhan. Engkau mau make aku Tuhan, aku minta tanda ini. Salah satunya itu. Karena aku tempat nek Matos. Oke. Melangkau Tuhan ngomong, jalan noh. Ya jalan, saya temui Matos. Gratis, singkat cerita gratis. Lah, alat musik ini 50 juta lebih loh Bapak Ibu. Kursi-kursi ini 50 juta lebih loh. Duitnya sopo? Loh, pada saat itu saya masih pemulihan masa corona loh. Kalau ngomong pekerjaan saya. Tapi Tuhan suruh, biarlah firman ini hidup. Makanya visi kita menjadi wadah booster iman kekristenan. Tahu booster? Saudara lah vaksin 1, 2, 3, ada yang namanya ben lebih jos. Saya nggak menutupi banyak jemaat sini paginya di gerejanya, sorenya ke sini, atau pagi di sini, sore di gerejanya. Pak, aku dulu itu ibadah seminggu iku mek sekali tok loh. Iku pun pengen nang cepet mari. Tapi sejak kenal JPM, saya kok malah ibadah pagi di tempat gereja saya, sore di JPM. Booster. Jadi wadah booster. Dan itu sudah terjadi. Bahkan kalau saudara mau tanya pelayan Tuhan di belakang, dulunya mungkin ibadah cuma sekali hari Minggu, sekarang 4 kali teko kabeh. Sampai khotbah saya, kalau seharian saya yang khotbah hafal Bapak Ibu. Tinggal tunggu jadwalnya, dijadwal untuk khotbah saja. Bener ini, saya nggak bohong. Tanya pelayan Tuhan belakang. Iya, aku dulu mungkin gereja mek sekali, saya petang kali meloi Pak Robi gendeng memang. Saya dibilang gila. Kamu gereja baru 1 tahun, gak ada jemaat. Siapa yang mau berjemaat dengan saya? Saya ini bukan pendeta, kecuali saya Robihin, ya keturunan anaknya Benihin, atau pendeta besar, atau Robi Lumoindong atau segala macam. Saya ini gak ada turunan, gak ada jiwa. Awal-awal saya buka gak ada jiwa. Saya melayani sendiri, kursi kosong, bener kosong. Saya demi Tuhan. Tuhan tahu, bukan usah demi. Tuhan tahu. Kursi kosong, gak ada jiwa. Saya yang layani. Tak jalan no terus. Ibadah 3 kali. Di Matos itu 3 kali. Sampai ada salah satu pengerja Tuhan ngomong, Pak, ringkesen ae, wong gurung ono jemaate. Enggak, Tuhan enggak suruh kayak gitu. Tuhan suruh tetap 3 kali. Malah sekarang 4 kali malahan. Oh gila ini, melok Pak Robi melok gila sesuai ibadahnya 24 jam. Ya, kalau perlu ibadah 24 jam Bapak Ibu. Setelah ini kita ada ibadah lagi. Tenang, pelayan Tuhan yang nggak kuat sudah saya sediakan ambulan 1 di bawah. Ya 4 kali ya semoga menggeh. Tadi yang nyanyi Satno Pak Rudi. Sudah kelihatan nafasnya. Ya. Tuh kalau Tuhan suruh, aku gerak. Kalau Tuhan nggak suruh, ojo wani-wani gerak. Ayo ayat terakhir tadi bisa dibuka, yang ayat 12. Dikatakan apa? Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala kasih no. Lah itu punya Tuhan. Kasih no. Saya ngomong kasih no.
Saya nggak ada tendensi apa-apa terhadap uang Bapak Ibu. Kasih daripada nanti Tuhan ngamuk. Jangan nakut-nakuti jemaat Tuhan marah. Loh, memang Tuhan bisa marah kok. Tuhan itu adil, dia bisa penuh kasih, bisa juga marah. Kalau kasih kebablas. Anak kalau dimanja dikasih terus, kebablas. Tapi anak jangan ditegesi terus. Kalau ditegesi terus, bablas jadi orang yang nggak benar juga. Ya, amplopnya itu kadang-kadang ngomong persepuluhan. Amplopnya ini namanya persepuluhan, tapi isinya itu perkiraan, Bapak Ibu. Saya tuh diem aja. Mosok saya pun, mosok kamu penghasilan segini? Saya nggak nagih. Bapak Ibu nggak ngasih pun itu loh, saya nggak nagih. Ada pendeta yang telepon, Pak Anton, hari ini belum ngasih perpuluhan ya Pak? Ada. Tolong ya Pak, segera kembalikan milik Tuhan. Ada kayak gitu, tapi saya pantang kayak gitu. Aku ramoh, aku gak gelem. Kamu ngasih, Tuhan berkati. Nggak ngasih, bukan urusanku. Paham ya? Waduh, aku pengen ngrungokno Daud Tony tentang setan-setan ini kok malang bahas kayak gini. Ini yang Tuhan taruh buat Bapak Ibu. Jadi Kristen ojo kebablas. Harus bisa lebih daripada orang Farisi. Yang mau katakan amin. Yang paham firman ini katakan amin. Karena saya banyak lihat ada yang mulai kosong tatapannya. Tenang, sebentar ada food court, ada bioskop, macam-macam makanan ada sebentar lagi ya. Bapak Ibu, Pak Daud Tony akan kembali melayani nanti di bulan berikutnya. Bapak Ibu stay add media sosial kita, add nomor saya. Kalau ada mau konseling, mau didoakan, ayo WA saya, tak doa no. Bayar piro Pak? Gratis, orang usah bayar-bayaran. Ya, gak ada Mbak, gak ada bayar-bayaran, gratis, ini pelayanan ya. Lalu kalau mau baptis, ayo silakan. Nanti bulan September Pak Ari Wibowo akan juga hadir di tempat ini, akan memberkati kita. Terlepas dari masa lalu hidupnya ya Bapak Ibu, jangan hakimi ya, jangan hakimi. Terlepas daripada itu, tetapi Pak Ari mau bersaksi bagaimana Tuhan itu melihara hidupnya dari awal sampai dicobai sampai sekarang. Dia mau bersaksi ya. Nanti bulan September Pak Ari Wibowo akan datang. Lalu saya juga lagi make deal. Bapak Ibu tahu Edis TV? Akan melayani juga tempat ini. Doakan aja. Biar mungkin Bang Edis juga lihat nanti ya. Ini lagi ngatur jadwal karena perbedaan jam. Dari sini ke sana itu beda jam. Saya lagi ngatur jadwal. Oh, Edis TV. Itulah tak pasang di spanduk depan. Wah, siap-siap ya. Nanti ya, Bapak Ibu sing gede-gede badannya siap ya. Siap ya. Enggak, bercanda. Ya. Jadi itu Elia Miren juga sudah pernah hadir di tempat kita beberapa kali. Nanti doakan bisa hadir kembali Elia Miren ya. Oke. Mungkin firman Tuhan cuma itu yang disampaikan. Sorry lah pedes. Kalau hatimu mulai gelisah, tadi ada yang bangkunya digoyang-goyang gini. Duh, khotbah nih kok kayak gini. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Relakan hatimu untuk ditegur. Amin. Saya undang pemain musik, worship leader. Relakan hatimu untuk ditegur. Lembutkan hatimu. Jangan keras-keras. Ya, Tuhan mau menjamah. Saya nggak tahu malam hari ini Roh Kudus tapi ngomong akan ada sesuatu lawatan besar hari ini. Sebelum saudara pulang, saudara harus menerima sesuatu. Ya, kita berdoa. Kalau nanti nyanyi, nyembah. Denger loh, nurut loh. Orang nurut itu enak hidupnya. Ya, orang nurut sebener itu enak hidupnya. Ya, nanti praktekkan. Ayo kita tundukkan kepala.